Pada waktu saya masih Kristen dulu, saya beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari daerah yang diselimuti oleh kegelapan. Dan agamanya yang dianut oleh Nabi Muhammad pun berasal dari kuasa kegelapan. Oleh karena itu, yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan tersebut adalah darah Yesus. Sewaktu saya Kristen dulu, saya memuji Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Karena Tuhan Yesus itu terlahir, sudah dapat berbicara dan bisa berdebat dengan orang dewasa. Sedangkan Nabi Muhammad itu sampai dewasa tidak bisa membaca dan menulis. Anggapan saya sewaktu masih Kristen dulu tentang sosok Nabi Muhammad tentu sangat negatif sekali. Saya ingat dulu saya pernah membuat satu singkatan yang sangat menghina Nabi Muhammad, yaitu Islam saya singkat menjadi I-nya itu ikut, S-nya itu setan, L-nya itu lewat, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Jadi Islam saya singkat dulu ikut setan lewat ajaran Muhammad. Nah, inilah anggapan yang negatif saya dulu tentang Nabi Muhammad, karena memang saya anggap Nabi Muhammad itu membawa kesesatan, bukan membawa keselamatan. Anggapan saya sebelum menjadi Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang keras terhadap orang kafir, otoriter, dan ajarannya banyak peraturan sehingga tidak cocok dengan anak muda zaman sekarang yang menginginkan kebebasan. Sebelum saya masuk Islam, menurut pendapat saya, Nabi Muhammad kalah hebat dengan Tuhan Yesus. Kalau Nabi Muhammad menyuruh umatnya berkorban dengan cara berjihad agar mati syahid, sementara Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi penebus dosa untuk umat manusia. Kekaguman saya terhadap Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa Nabi Muhammad membawa agama yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat kepada seluruh umat manusia, yaitu agama Islam, agama yang tidak diskriminatif, yang tidak membedakan suku, bangsa, warna kulit, atau bahasa, agama yang disatukan oleh kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah saya masuk Islam, saya kagum dengan Nabi Muhammad. Ketika saya membaca 100 tokoh berpengaruh di dunia, karangan Michael Hart, seorang yang beragama Kristen asal Amerika Serikat, di mana dia menempatkan Nabi Muhammad pada urutan nomor 1 di dunia. Sedangkan Tuhannya Michael Hart diurutkan pada nomor ketiga setelah Isaac Newton. Setelah direvisi lagi sampai sekarang, tetap saja Nabi Muhammad itu urutan nomor 1. Setelah saya menjadi Islam dan otomatis saya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tentu anggapan itu sangat berbeda ya, dan berbanding terbalik. Saya mendapat tamparan keras pada waktu saya membaca Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang ternyata sangat berbeda dengan anggapan saya dulu. Saya menganggap dulu Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran sesat, ya, kemudian mengikuti langkah-langkah setan. Dan ternyata setelah saya mempelajarinya, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Kekaguman saya pada sosok Nabi Muhammad SAW adalah saya melihat untuk mencari keberadaan bukti-bukti sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW itu tidak sulit. Kenapa? Karena semua ada. Kalau kita berangkat ke tanah suci, misalnya untuk menjalankan ibadah haji atau umroh, tentu kita nggak asing lagi. Mau lihat tempat lahir Nabi Muhammad, ada ya. Jadi masih ada tempat kelahiran Rasulullah di Masjidil Haram di sana, dan disebut dengan Maulidur Rasul. Kemudian mau mencari bukti tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira namanya, masih ada di Jabal Nur ya. Kemudian mau melihat bagaimana makam Rasulullah SAW ada di Masjid Nabawi, dan semua
kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW itu bukti-bukti sejarahnya komplit dan tidak ada kontroversi di dalamnya, tidak ada perdebatan di dalamnya karena semuanya masih bisa dibuktikan. Jadi saya merasa sebagai umat Nabi Muhammad, saya merasa nyaman, tenang karena saya tidak mengikuti nabi yang fiktif. Saya merasa tidak mengikuti nabi yang halusinasi, tapi nabi yang nyata dan real, dan itu bisa dibuktikan. Nah, ini berbeda dengan mantan Tuhan saya Yesus Kristus yang semua tentang kehidupannya, bukti-buktinya semua serba kontroversial dan menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang mengklaim menemukan salib Yesus yang asli, tapi kemudian ahli sejarah yang lain membantahnya. Ada yang mengklaim menemukan makam Yesus yang asli, namun ahli sejarah yang lain membantahnya. Jadi terus begitu. Sampai sekarang keberadaan dari Yesus itu sendiri masih tanda kutip ya, masih dipertanyakan. Nah, inilah yang membuat saya kagum pada pribadi Nabi Muhammad SAW karena saya tidak salah mengimani Nabi dan Nabi Muhammad memiliki jasa yang amat besar terhadap umat Islam dan kaum muslimin. Karena apa? Karena beliaulah yang berjuang untuk menegakkan izul Islam wal muslimin. Demikian. Setelah saya menjadi Islam, saya kagum kepada Nabi Muhammad ketika beliau diberi gelar Al-Amin oleh orang kafir Quraisy yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini sekali lagi yang memberi adalah orang kafir, bukan orang Islam. Bahkan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi saya. Setelah saya masuk Islam, kekaguman saya kepada Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau menjelang wafatnya, dia mengucapkan ummati, 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 yang artinya bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Sementara Yesus menjelang matinya di atas kayu salib, dia mengucapkan Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dari situ bisa kita lihat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, dia memikirkan nasib umatnya. Sementara Yesus sebelum matinya malah protes kepada Tuhannya yang telah meninggalkan dia.